Ini yang atas yang mungkin yang sangat populer itu Lalita Wistara atau biografi tentang Siddhartha Gautama. Dia sebelum turun ke dunia, dia hidup di surga Tusita. Ini situasinya hidup di surga Tusita seperti ini. Dan suatu saat beliaunya juga ini berdiskusi dengan para menteri kalau beliaunya ini turun ke dunia menjadi Buddha. Ini juga masih tentang itu. Nah, ceritanya di sini dia mendapatkan izin dari dewa-dewa. Kemudian di sini Sang Buddha sudah mulai untuk mengatakan kalau mengumumkan kepada rakyat di surga Tusita kalau dia akan turun, dan dia sebelum turun menyerahkan mahkotanya kepada Maitreya untuk menjadi ganti pemimpin di surga Tusita. Karena Buddha akan turun ke Bodhisattva mau turun ke dunia. Nah, ini mahkotanya berupa stupa diserahkan ke Maitreya. Ke suatu saat kapan adik kesini lagi datang ke atas mau cari patung Buddha Maitreya, dia mesti crownnya stupa. Kalau Buddha ciri-cirinya nanti duduk atau berdiri di atas bunga lotus. Nah, ini ceritanya di Kapilawastu, kerajaan Kapilawastu. Ini Raja Sudadana sama Queen Maya. Ini mereka raja yang bijaksana tapi sudah lama tidak mempunyai putra. Ini sedang berdiskusi. Kenapa kita sudah lama nggak mempunyai putra? Dan di sini mereka tidak menyadari kalau mereka itu sudah dipilih sebagai calon orang tua Buddha di dunia. Ini karena sudah dipilih, makanya di sini ada kenapa kok reliefnya ada yang terbang, ada enggak gitu kan? Itu contoh-contoh kalau Ratu Maya itu juga sudah dilindungi oleh para dewa-dewa dari atas, dari dunia sana. Kalau relief di belakang panjenengan ini tentang Jataka atau reinkarnasi Buddha sebagai kelinci. Kalau kera memberikan kepada Brahmana itu buah-buahan. Kalau ini singa memberikan daging, ini juga berang-berang memberikan ikan. Kelinci kan nggak punya apa-apa. Akhirnya ini di sini kelincinya ini lompat ke dalam api. Karena aku tidak bisa berdharma apa-apa. Selain masuk dalam api, akhirnya kan dia terbakar jadi karya barbecue itu untuk menjadi santapannya sang petapa. Tapi seperti itu tuh nggak pernah sukses. Itu ada hampir 1000 lebih itu cerita Jataka itu ya. Jadi di Borobudur ada 1460 panel bercerita, 1212 panel naratif atau dekorasi saja. Nah, kalau yang di sini ceritanya ini relief ketika Dewi Maya pada suatu malam ini akan turunnya Sang Buddha. Jadi di situ Buddha itu sudah diantarkan untuk turun ke dunia dengan contohnya ada umbul-umbulnya. Di sana tuh kayak ada perayaan itu untuk mengantarkan ke perjalanan beliau menuju ke dunia. Nah, ini di sini ketika Sang Bodhisattva akan turun ke dunia, di dunia Dewi Maya sedang tidur terlelap di dalam istana. Beliau bermimpi bertemu dengan itu gajah putih yang ada di ujung itu. Itu ceritanya gajah putih. Gajah putih itu warnanya kayak silver kayak apa. Dewi Maya bertemu gajah putih, dan gajah putih itu kenapa masuk ke dalam perut beliau? Mereka kan nggak tahu. Akhirnya nanti para keluarga itu menunjuk fortune teller, menunjuk ahli nujum, dan ahli nujum akan memberitahukan ke keluarga Salendra kalau keluarga Bodhisattva atau Kapilawastu family kalau Sang Dewi Maya sekarang sudah hamil. Tapi calon bayi ini tidak akan pernah menjadi raja kalau dia bertemu dengan 4 pantangan. Pantangan pertama itu orang sakit, orang tidak punya, orang sakit, orang mati, petapa. Nah, dia mengikuti petapa itu. Jadi ini posisinya di dalam Dewi Maya, di dalam rahim Sang Bunda itu meditasi. Jadi posisinya tidak seperti bayi-bayi biologis lainnya itu. Jadi posisinya itu meditasi. Nah, di sini beliaunya mungkin pagi-pagi untuk mengunjungi ke suatu kuil untuk berdoa. Apa sebenarnya arti mimpinya beliau?
Dan di sini Ratu dan Raja berdiskusi tentang mimpi beliau. Kemudian di sini mengundang fortune teller atau ahli nujum itu yang digambarkan dengan orang berjenggot itu. Ahli nujum itu kalau sekarang apa ya? Ahli ramal atau apa? Dukun ya. Ahli ramal ya Pak ya kalau ahli nujum. Iya. Akhirnya beliau mengatakan sang putri setelah bermimpi, arti mimpinya kalau sang putri sekarang hamil, tapi tidak akan pernah menjadi raja. Akhirnya setelah nanti raja lahir, dia tidak pernah keluar dari istana dan tidak pernah ada pelayan yang tua. Jadi di istana itu hanya disediakan semua pelayannya itu muda semua. Dari sini kelihatan kalau Borobudur tanpa semen tuh. Oh ya. Ya kan? Kelihatan lubang-lubangnya. Terang karena Merapi meletus. Ya, batu tambahan itu ada tanda Terputus. ya. Ada terputus, ini ada tanda tengah-tengahnya, ini ada timahnya. Jadi Borobudur itu hilang, kemudian ditemukan oleh Raffles seorang Inggris pada tahun 1814 setelah Merapi meletus tahun 1006. Itu juga menutup destroyer Prambanan sampai istana Jogja Mataram yang pertama juga kering loh itu. Sampai sini juga kering. Dan ini kan Borobudur tertutup lama sehingga karena ini juga daerah bencana karena dikelilingi 5 gunung. Akhirnya banyak Itu Buddha kepala. iya. Ambil ya? Iya, antar stolen. Jadi itu bentuk tangannya juga terbuka, beda dengan tadi kita masuk itu sebelah timur tertutup. Nanti saya jelaskan yang kepala Budanya banyak yang hilang. Jadi dari 504 patung Buddha ini yang menghiasi Borobudur dengan posisi duduk meditasi, tapi setiap arah mata angin berbeda bentuk tangannya, itu kebanyakan banyak yang hilang kepala dan tangan kanannya. Kok bisa? Ya itu kejadian sebelum Oh, lama ya. Oh, Iya. gitu. jadi kan antar stolen dulu banyak Pak. Jadi pemburu harta karun. Oh. Iya ya. Kalau ini tentang angsa yang bijaksana, angsa emas. Udah pernah tahu cerita cerita ini belum? Udah. Enggak. Angsa emas itu yang mau di suatu saat itu ada angsa emas di tengah hutan gitu. Akhirnya ada suatu kerajaan yang putrinya menginginkan, dia bermimpi ingin menangkap angsa emas. Akhirnya kerajaan membikinkan danau buatan supaya angsa itu pindah ke dalam istana. Pada suatu saat setelah pindah ke dalam istana karena dia itu istilahnya ditipu muslihat oleh orang-orang istana untuk supaya dia ketangkep. Nah, tapi suatu saat dia memberikan nasihat yang sangat bijak. Ini angsa emasnya. Dia berdiri di atas bunga teratai. Karena ini reinkarnasi Buddha. Kalau tidak ada teratainya bukan Buddha. Ini Reinkarnasi ya? iya. Nah ini akhirnya karena dia bisa memberikan nasihat dan ini tidak jadi dibinasakan tapi ditempatkan di istana di singgasananya raja. Kemudian mereka pada memberi hormat dan mendengarkan nasihat dari si angsa emas ini. Tapi karena ini hanya reinkarnasi jadi hanya sebentar memberikan pengajaran. Setelah diberikan pengajaran mereka lupa. Makanya ini kan banyak sekali Jataka Mala, Jataka Awadana. Tapi tidak pernah sukses. Makanya Buddha kayak orang gergeten, dah saya jadi guru aja. Gitulah. Ini ceritanya mistik ketika menjelang kelahiran sang Buddha. Menjelang kelahiran sang baby itu, semua hewan-hewan buas pun masuk ke dalam istana ceritanya. Semua alam ikut menyambut. Bunga-bunga yang tidak berbunga jadi berbunga, yang buah yang tidak berbuah jadi berbuah. Binatang-binatang buas masuk ke dalam istana, mereka hanya memberikan hormat karena tahu pemimpin dunia akan datang. Nah, setelah itu karena kebiasaan di India itu juga kalau mau melahirkan mereka harus pulang kembali ke orang tua. Inilah perjalanan menuju kembali ke rumah orang tuanya si Ratu Maya. Ini Ratu Maya dengan kereta. Tapi pada suatu ketika karena sangat capek, beliau beristirahat di Taman Lumbini, yaitu tempat kelahirannya sang Siddhartha.
Nah, ketika beliau beristirahat dengan posisinya berdiri, sang bayi lahir. Nah, dari sini ini yang orang berdiri di atas, dan ini sebenarnya bunga teratai itu menggambarkan Buddha atau si bodhisattva yang baru lahir langsung bisa dapat berjalan sebanyak 7 tapak. Setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya Buddha itu dari sejak lahir sampai dewasa selalu digambarkan di atas, reinkarnasi pun di atas bunga teratai. Karena bunga teratai itu simbol keseimbangan dunia. Dan Buddha pun mengajarkan kalau kita hidup itu harus seimbang. Ini seorang pemberi berkah. Nah, ini ada gambaran relief bodhisattva atau sang bayi duduk di pangku ayahnya Raja Suddhodana. Kenapa itu wajah-wajah orang yang sangat sedih? Karena 1 minggu setelah kelahiran sang Buddha, Dewi Maya meninggal dunia. Bentar ya. Karena dia supaya jadi ibu yang suci, kembali ke surga. Kunci, makanya kita harus balik lagi ke sana. Ini perjalanan bayinya dibawa ke kuil, masih dengan ini juga pada istilahnya kayak orang memberikan selamat karena mendapatkan calon raja, tapi juga sedih karena kehilangan sang ibu. Nah, ini dibawa ke kuil pertama kali, tapi ada suatu hal yang ketika perjalanan beliau sudah dewasa, yang anehnya itu patung-patung pun bisa hidup untuk memberikan hormat. Anehnya di situ. Itu cerita adalah kok yang ini ketika beliau berteduh di bawah pohon ketika perjalanan sini, sampai ada orang petapa memberikan hormat. Karena apa? Beliau tidak pernah kepanasan karena selalu dilindungi oleh bayang-bayangan itu. Dia duduk pun pohon jamu itu bayangannya selalu melindungi sang Buddha. Ini belum pohon bodhi, Pak, itu belum, ini masih. Nah, ketika dewasa, sang ayah memberikan beliau pilihan untuk segera menikah supaya segera mendapatkan keturunan. Nah, di sini karena beliaunya itu seorang yang sangat bijaksana dan baik, dia tidak milih banyak. Dia milih 1 dengan cincinnya. Siapa yang pas itu yang jadi istrinya. Ini terpilih Dewi Gopa. Tapi karena Gopa ini juga putri seorang raja pilihan, banyak yang ingin menikah dengan beliau. Akhirnya ayahnya sang Gopa memberikan sayembara. Jadi sayembara itu ada katanya, ada permainan catur. Ini ada ini biar. Nah, ini reinkarnasi Buddha juga, itu sebagai kera menolong buffalo, menolong kerbau yang mau lewat di depan raksasa. Dia takut buffalonya, takut dimakan. Akhirnya sang itu kera mengatakan, "Oke, saya naik ke punggungmu, nanti aku akan bantu." Nah, setelah dia naik, sang raksasa diberi nasihat, "Kamu tidak usah makan itu, dia juga makhluk Tuhan. Kamu makan ini, aku makan ini pun aku bisa hidup." Diberilah buah-buahan dan sebagainya. Akhirnya raksasanya mau dan si kerbau selamat lewat. Nah, ini makanya kerbaunya memberikan hormat kepada sang kera. Nah, pada suatu saat juga ini juga mereka hidup berdampingan. Itu ini ada pohon sebagai lambang hidup harmonis dengan tidak membinasakan yang lain. Kalau ini ini ada di buku bahasa Inggris SMP zaman dulu. Yang singa mau makan rusa, kemudian diganti oleh peacock ini, mulutnya dikasih stick, dikasih tulang. Akhirnya dia menganga terus, capek. Padahal itu kan angel, itu koknya itu kan dia reinkarnasi Buddha. Setelah dia capek minta tolong untuk diambil, dia mau mengambil tapi kamu harus mengikuti nasihat saya. Akhirnya singa, oke, deal. Nah, ini sticknya diambil, tulangnya dari dalam mulut singa. Ini semua orang melihatnya. Setelah diberi nasihat supaya mereka hidup harmonis, mereka hidup saling menghormati. Di sini digambarkan mereka hidup satu tembok sendiri, satu tembok sendiri kan. Ada rusa, ada. Makanya menggambarkan kehidupan yang
Meskipun kita bekerja sama, tapi kita harus harmonis. Itu patung Buddha yang di atas itu sudah beda tangannya. Nah, itu yang sebelah barat. Jadi ada 6 bentuk tangan Buddha. Nanti saya berarti. Tadi kita sudah lihat 3 ya. Yang timur, selatan, ini barat. Nah, ini prosesi itu apa? Sayembara terakhir. Sayembara terakhir itu memotong 7 palem tree dengan sekali anak panah. Kalau tree-nya itu kan banyak bentuk. Jadi panas lagi. Nah, pada suatu saat setelah beliau bisa menikah dengan Gopal dan mempunyai 1 anak, akhirnya beliau minta izin kepada ayahnya. Dan ayahnya merasa sudah it's good feeling karena dia sudah punya istri, sudah punya anak, paling nggak mau pergi gitu. Dia permisi untuk melihat lingkungan istana. Ayahnya dengan rela memberikan silahkan. Nah, Pak Lahir, ya itu suatu kesalahan. Dan di sini Sang Buddha ketika keluar dari istana, ini contohnya dia diberikan 3 istana supaya dia tidak keluar, supaya dia betah di dalam dunia, tapi ayahnya memberikan proteksi. Itu digambarkan banyak putri-putri menjaganya, tapi mereka dalam posisi pada tidur, penjaganya juga tidur. Itu sana juga tidur. Kalau orang Jawa katanya ilmu sirap gitu ya, supaya dia bisa keluar dari istana. Akhirnya beliau keluar dari istana dan bertemu dengan 4 pantangan tadi, seperti yang dikatakan oleh ahli nujum tadi. Ini orang yang tidak punya. Pantangan pertama, pantangan kedua orang yang sedang sakit. Pantangan ketiga di sini orang mati. Yang terakhir adalah semang atau halimun. Petapa ya. Petapa. Nah, ini 4 pantangan ketemu semua sehingga Buddha tidak pernah kembali ke istana. Siddhartha belum jadi Buddha, masih Siddhartha Gautama. Kita terus ini beliau sudah mulai meninggalkan istana. Ini contoh juga tentang cerita Jataka. Banyak sekali cerita Jataka sebenarnya. Ini tentang Big Turtle itu yang kalau orang ini main Brayut, tapi padahal cerita aslinya main Brayut kan ada di Candi Mendut. Itu yang raksasa pemakan anak yang punya 500 anak itu. Tapi di sini mereka malah kalau yang belum punya anak mereka ini tidak di sini. Karena di sini kura-kura raksasa ini atau Jataka Kumala ini menolong eksiden di laut. Kemudian para awak kapal itu menunggang kura-kura sampai ke pulau terpencil. Karena di sana tidak ada makanan, Sang Buddha pun menyerahkan dirinya untuk sebagai santapan orang-orang di sini. Jadi di sini memberikan penghidupan kepada banyak orang. Ini tuh menggambarkan kalau kita itu berderma atau kita menolong tuh totalitas. Jadi dari tadi kan orang mesti kayak dari jadi rapid, jadi kelinci juga totalitas, dia memberikan karena nggak punya apa-apa ya dirinya sendiri. Ini juga. Kalau ini nggak usah, ini cerita Jolifin, ini cerita kesedihan ini. Saya sedih cerita ini tentang kera yang sebenarnya ini ceritanya tentang kera Jolifin yang dia raja kera, tapi ibunya buta. Dia dengan adiknya dia setiap hari memberikan buah-buahan pada ibunya. Pada suatu saat karena ini daerahnya sudah mulai banyak pemburu, akhirnya ibunya supaya aman dipindahkan ke pohon lain, ke hutan lain. Nah, ini ibunya digendong karena ibunya dalam keadaan buta. Nah di sini ketika dia sampai ke ibunya di sini, si Jolifin minta adiknya untuk menjaga ibunya karena dia akan berburu. Terus diminta adiknya menggantikan pasukan keranya. Akhirnya ibunya sendiri di situ. Pada suatu saat ketika ibunya sedang sendiri, si Jolifin si adiknya lagi memimpin pasukan di luar, ini menunggu ibunya gantian. Ketika beliau belum ada seorang pemburu. Pemburu ini sebenarnya dia sudah pernah hidup dengan petapa, sudah dikasih tahu kalau kamu harus hidup harmonis, tapi ini memang orang istilahnya memang kasar kelakuannya. Dia berburu setiap kali, dia memang pekerjaannya berburu. Di sini ketika dia berburu satu hari tidak menemukan binatang apapun yang dia dapat, akhirnya dia bingung dan dia bisa hanya melihat seekor kera buta yang ada di atas pohon.
ibunya Jolikin itu tadi. Akhirnya mau dipanah itu. Karena si Jolikin tahu, akhirnya jangan bunuh ibuku. Meskipun dia hidup hanya sehari, tolong berikan kesempatan pada ibuku untuk menikmati hidupnya yang tersedia tidak banyak. Tapi sang bunuh saja aku. Akhirnya Jolikin dipanah oleh pemburu. Tapi pemburu pun dia tidak puas. Wah, istriku 1, anakku 2, kita bertiga. Ini 1, tadi tak panah lagi. Jolikin dipanah. Selain dipanah, ibunya juga dipanah. Lah, adiknya pas pulang loh, kok mati semua, kenapa? Dia kan nggak terima. Jangan bunuh ibuku, bunuh saja aku juga. Akhirnya ada kakak beradik kera itu dibunuh semua, tinggal ibunya. Pada akhirnya tetap dibunuh juga. Karena dia itu berbikin karma yang tidak baik, karena sudah diwanti-wanti sama gurunya. Akhirnya dia ketika pulang membawa hasil buruannya ini 3 kera yang sudah dipanah itu, sampai di rumah beliau mendapatkan anak dan istrinya sudah meninggal karena rumahnya terbakar oleh petir. Ya, ini adalah perbuatan karma ya. Jadi setelah itu sampai di sana, akhirnya dia juga mencari anak istrinya di dalam rumah, akhirnya ketimpa tiang, akhirnya ya mati juga, akhirnya mati semua. Nah, ini suatu dharma yang saya sedih kalau dengar. Ya, ini sudah mulai meninggalkan istana. Di situ contohnya kita kembali ke cerita yang lain aja, ini tentang Siddhartha. Dia menyuruh Kana untuk kembali ke istana karena aku sudah tidak mau kembali, tidak mau jadi raja. Nah, ini di luar para dewa-dewa sudah menunggu beliau. Itu makanya kelihatan ini kan terbang juga di atas, kudanya larinya di atas bunga teratai kan. Nah, itulah. Yang batunya goyang nih. Iya, Apa? Batunya. Hah? goyang. Ya kan ini nggak pakai lem, nggak pakai semen. Ini Lego batu, Dek. Ini Lego stone. Suatu saat kalau mau membersihkan drainase di bawah ini diambil ini pistonnya itu yang ada. Nah, itu piston namanya itu yang ada di rumah itu. Jadi itu diangkat untuk bisa di dalamnya. Nah, ini Siddhartha sudah mulai ganti baju dengan baju petapa. Dia sudah mulai perjalanan dan dia menemui banyak petapa. Di samping itu juga petapa itu tidak hanya perumahan aja, dia juga menemui Brahmi atau petapa perempuan juga. Karena menemui beberapa petapa tidak mendapatkan hasil, akhirnya beliau bertemu dengan ini di ya ini ada teman-temannya ini tujuh Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk kita sama-sama puasa. Tapi puasa juga tidak memberikan hasil. Akhirnya beliau memutuskan untuk meditasi. Ini perjalanan beliau menemui banyak sekali petapa untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak mendapatkan ilmu yang diinginkan. Akhirnya dia memutuskan dari yang itu hanya 5 temannya yang mengikuti puasa. Kalau ini cerita Raja Licik ini. Ada itu tulisannya. Kuilnya di dalamnya juga dikasih puting yang sudah dilatih. Nah, di sini beliau sudah mulai meninggalkan puasa karena dia tidak meletakkan bekas, sehingga ini ada seorang putri naga yang memberikan beliau makan, minum, dan kenapa kita tahu putri naga itu di kepalanya itu crownnya itu ular, ya kan? Raja naga. Masih kelihatan di sini juga di tempat yang sangat bijak, tapi beliaunya tetap menginginkan untuk keluar karena dia akan meditasi. Kalau ada lihat di sini juga ada lembaran timan gitu. Ini supaya air tidak masuk ke dalam. Jadi renovasi kedua itu semua batu diambil. Kemudian setiap lantai dikasih konkret slip atau fondasi, kemudian diberi ini lapisan ini untuk bikin modern drainase gitu, sehingga air tidak masuk dalam bukit.
Kemudian yang ada di tembok di belakang ini 3 lapis batu di dalamnya dicelupin di aspal atau layar. Sehingga air kalau kena angin masuk tidak masuk ke dalam bukit. Karena di dalam Borobudur itu bukit. Oh, bukit. Nah ini ketika mulai sudah meditasi, nah ini banyak diserang itu yang terkenal itu tentara Mara. Dia memang sangat jealous dengan Siddhartha. Dia memang tidak suka. Akhirnya dia dengan anak panahnya untuk membunuh sang Buddha, tapi anak panah itu ketika mendekati badan tidak pernah kena badan karena berubah menjadi bunga terakhir. Itu panahnya ada kayak stik-stik itu, terus ujungnya mesti jadi bunga. Kemudian dia memberikan suatu godaan dengan memberikan Mara mengirim penari-penari erotis di depan ketika Buddha meditasi. Karena beliau berhasil untuk mengekang itu, akhirnya di sini sudah mulai suasana beliau mulai meditasi yang tenang karena Mara sudah kalah kan dengan mental Buddha. Akhirnya karena dia tidak tergoda, ada di situ digambarkan banyak dewa-dewa yang sudah mulai melindungi dia. Ini sudah mulai meditasi. Ini meditasinya di bawah pohon sampai beliaunya mendapatkan lightening atau body. Body itu high lightening atau pencerahan. Makanya namanya pohon body. Nah, setelah beliau mendapatkan pencerahan pada malam bulan purnama itu, beliau langsung lepas dari tempat duduknya dan mengelilingi pohon ini Pradaksina. Ini. Dia meninggalkan singgasananya di bawah pohon Bodhi itu. Ini juga ini ada lotus teratanya. Setelah itu beliaunya meninggalkan tempat semedi. Di sini itu Raja Naga memberikan bayinya untuk ditasbihkan. Ini dia menemukan 5 temannya tadi yang masih puasa, dan teman-temannya itu mengatakan, kamu kenapa puasanya nggak diterusin, kamu yang ngajak-ajak gitu akhirnya. Tapi akhirnya beliau memberikan pengajaran, memberikan pengertian cara kita itu salah dan sebagainya. Akhirnya murid yang 5 orang ini menjadi murid Buddha atau Siddhartha Gautama pertama kali. Ini mereka sudah mulai ganti baju, memberikan pengajaran. Ini bentuk tangannya juga sudah berbeda seperti ini. Nah, kita ini sudah sampai di timur lagi nih. Itu bentuk tangan yang di timur itu seperti itu tuh. Oh, gitu. Tertutup. Ini beliau mengajarkan perjalanan untuk mengajarkan segala sesuatu. Ini contohnya beliau akan nyebrang ke sungai, tapi penyewa perahunya nggak mau karena sang Buddha tidak punya uang untuk bayar. Setelah tidak mau, ternyata Buddha langsung bisa berjalan. Baru beliau menyesal. Ya menyesal ke depan nggak ada. Iya, nggak ada guna. Iya. Nah, di sini karena beliau untuk menemui teman-temannya yang masih puasa tadi, yang ini akhirnya ditemui untuk ini sampai digambarkan tua, kurus gitu karena dia masih puasa. Nah, di sini Buddha mulai mengajarkan ajaran pertama. Ini sudah persiapan, dan pengajaran Buddha pertama kali itu di beneran. Di panel nomor 120. Nah, inilah cerita Lalita Wistara, tapi tidak sampai Buddha meninggal, tapi hanya sampai Buddha mengajarkan ajaran pertama. Jadi Waisak itu memperingati 3 kejadian utama: Buddha lahir, Buddha mendapatkan pencerahan, Buddha memberikan pengajaran. Yuk kita langsung naik ke lantai atas. Bisa mas tinggi. Awas, hati-hati. Bisa nih.